Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ku dengar salamnya ini kayak malam terakhir. Madodon nih. Ayo, mana semangatnya ya? Baru hari pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi akramana bi syahri Ramadan wa alladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Semua yang hadir dalam masjid ini, semoga Allah daftarkan namanya menjadi insyaallah orang-orang yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua yang ada di rumah Allah yang mulia ini menjadi pemenang-pemenang sejati di bulan suci Ramadan, insyaallah. Semoga kalau ada yang punya masalah di masjid ini, insyaallah Allah angkat masalahnya. InsyaAllah kalau ada yang punya penyakit, ya Allah sembuhkan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini. InsyaAllah kalau ada yang belum menikah, ya Allah semoga sesudah Ramadan cepat menikah. Itu yang aminkan tadi, kenapa orang tua ya? Anak muda yang seharusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang punya utang, ya Allah sesudah Ramadan cepat selesai semuanya. Amin, yang penting bayar. Bapak Ibu saudara sekalian, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah ini tahun ke-7 saya berada memulai ceramah di malam hari. Tadi malam tidak ceramah karena saya khawatir itu panitia sodorkan kitab malam pertama, insyaallah nanti malam kedua saja. Tapi tetap ceramah pertama di malam hari. Ya, kami tadi malam di masjid umum di tempat lain dan alhamdulillah kami mengambil inisiatif kita ceramah sambil mendengar itu sidang, hasil sidang isbat. Alhamdulillah selesai ceramah ya kita dengar pengumumannya dan alhamdulillah seperti itu, karena ceramah itu Pak tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Ya ceramah saja, tidak ada hubungannya. Mau Ramadan tidak Ramadan kan ceramah kapan saja. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak sempat karena itu fokus mau mendengar. Saya katakan kalau bapak-bapak sebenarnya yang rawan itu kalau hasil hisab tidak sampai 3 derajat itu yang rawan. Kalau 3 derajat ke atas aman itu Pak, aman itu. Karena standar di negeri kita ini hisab kalau 3 derajat, dan kemarin di Indonesia di Makassar saja itu lebih 3 derajat, hampir 4, jadi aman sekali. Nah itu saya kira sekedar informasi saja. Tema kita malam ini mohon izin yakni waspada kesalahan-kesalahan di bulan suci Ramadan. Mohon izin Pak, ini karena kesalahan judulnya. Orang itu biasanya tidak siap untuk ditunjukkan kesalahannya. Orang biasanya lebih siap dipuji kebaikannya daripada ditunjukkan kesalahannya. Agama kita, Bapak Ibu Saudara, hakikatnya cuma 3 saja. Ad-dinul Islam ma anzalallahu fil Quran wa ma jabi as-sunnah as-sahihah aw maqbula minal awamir. Perintah-perintah itu isinya agama. An-nawahi, larangan-larangan atau sifatnya kesalahan. Kemudian yang ketiga wal irsyada, petunjuk-petunjuk. Semua ini perintah, larangan atau kesalahan atau irsyada, petunjuk, tiga-tiganya itu li salahil ibad, kebaikannya hamba itu. Kalau ditunjukkan ke Pak perintah itu baik, ditunjukkan ke kesalahan supaya kita masuk di kesalahan itu kebaikan dia. Li salahil ibad,
dunyahu wa ukhrahu, untuk kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Ada buku yang saya sempat tulis 250 kesalahan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak mungkin hanya kurang lebih 15 menit ini kita akan mengurai 250, dan mungkin. Saya mengambil sebagian perwakilan saja. Satu, kesalahan jika ada kaum muslimin memasuki Ramadan tapi wajah tidak cerah, tidak ceria, tidak bergembira, malah cemberut, sedih, tidak tenang, tidak bergembira, stres masuk Ramadan. Ini kesalahan fatal, Pak. Sampai harus mencari minggu tenang dan minggu terakhir. Sepertinya Ramadan itu musuh bagi hidupnya. Ramadan itu rahmat, Ramadan itu berkah. Ketika Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Coba perhatikan ayat itu ditutup dengan wala'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Jadi harusnya Pak kita bersyukur, bergembira, merasa tenang, merasa senang dengan Ramadan. Jangan lanasa, jangan pucat, stres, sepertinya ada kehilangan segala-galanya. Satu. Yang kedua, mohon wanti-wanti dan waspadai. Banyak orang bertekad puasa Ramadan, tidak ada kalahnya Ramadannya. Alhamdulillah. Kesalahannya cuma satu. Apa itu? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi rajin tongin akalla sholatnya. Saya kira di Masjid Istiqomah ini tidak ada di rajin sholatnya, insya Allah. Rajin tom puasanya, rajin puasanya, tidak ada kalahnya puasanya, insya Allah tidak ada juga kalahnya salat subuh. Sepakat Pak ya Ibu, adik-adik, nah anakku, rajin puasanya, rajin juga salatnya. Karena yang suruh puasa Allah, kita takut tidak kerja. Yang suruh juga sholat Allah, kita takut kalau tidak kerja. Kata Allah menyinggung orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu imani sebagian, yakni puasanya? Wa takfuruna bi ba'd, kau ingkari sebagian, yakni sholatnya. Yang ketiga, banyak orang mengisi Ramadan awal-awalnya semangat. 1 sampai 10 dia membeludak di masjid. Sekalinya malam 11 saf mengalami kemajuan. Sudah maju ke depan. Saya tidak tahu di mana pergi pesertanya itu. Saya ceramah subuh tadi Pak, hampir orang ribut berkelahi karena mau masuk itu di pintu, tapi penuh orang. Saking banyaknya orang Pak, saking banyaknya orang. Itu sampai di luar, tapi di depan saya lihat masih banyak kosong. Sampai ada yang berteriak, maju-maju, timotongki sholat. Apakah ini bisa bertahan penuh sesak di pintu? Padat. Ini satu cita-cita kita Pak. Jangan cuma semangat panas-panas kayak ayam. Awalnya semangat, terakhirnya lari. Pergi tarwi keliling di mall. Tak jelas, tapi bukan istiqomah. Karena masjidnya istiqomah, bersetia hingga akhir. Tiada dusta di antara kita. Masa masjid tak istiqomah, baru orangnya cuma setengah jadi bisa naik isi. Insya Allah Pak, siap istiqomah? Siap istiqomah? Insya Allah ibu-ibu di belakang. Wah bagus. Jangan menjadi korban di 10 hari terakhir. Pindah dari satu mall ke mall, dari satu pasar ke pasar berikutnya.
hanya cari baju lebaran. Beli memang makin sekarang Bapak Ibu. Beli memang. Cuma ada yang berisik. THR-nya belum cair, Ustaz. Biar tidak ada THR. Bismillah. THR-nya dibikin lain itu. Diskonnya belum keluar, Ustaz. Ini masalah. Insya Allah Pak istiqomah dan mohon. Ini saya lihat 2 pintu tabe. 2 pintu. Utara selatan ini Pak Di. Utara selatan. Persis juga masjid yang kami tempati tadi subuh itu. Masjid besar di Masjid Raya juga di Rapokali. Mohon izin Pak. Kata Nabi SAW, la ya'zi'annakum ba'da ila ba'd. Jangan mengganggu orang yang mau beribadah hanya karena kita menghalangi orang di pintu. Antara lain, ada orang begitu masuk langsung pasang sajadahnya. Bagusnya jangan bikin kesalahan. Begitu kita duluan masuk, langsung sajadah dibawa ke saf pertama. Jangan saf kedua Bapak Ibu. Kalau bisa saf pertama jangan di belakang. Terutama ini di depan pintu Pak. Di depan pintu. Orang mau masuk terhalang. Kalau bisa Pak, kata Nabi SAW, hairus sufuh firijal awwaluha. Semulia-mulia saf itu laki-laki yang di depan. Wasyarruha, yang paling jelek itu yang di belakang. Suka di belakang, padahal di depan. Nabi Pak kasih tahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna fis safil awal. Allah malaikatnya mendoakan itu yang suka saf di depan. Kalau bisa saf di depan Pak dipenuhi, baru bentuk saf yang kedua. Jangan langsung di situ, di belakang Pak. Nah, ganggu orang yang mau maju. Yang keberapa ini? 4. Salah satu kesalahan Pak, tidak punya target di bulan suci Ramadan. Pokoknya mengalir seperti itu. Harus punya target Pak. Target puasa tak, target sholat malam tak, target Quran tak, target sedekah tak. Mohon Pak, kalau bisa Ramadan ini harus kita punya target sesudah Ramadan ini. 1, saya tidak akan pernah lagi sholat sendiri-sendiri. Saya melatih diri selama 30 hari ini sholat berjamaah. Kalau bisa tidak masbuk. Kalau bisa tidak masbuk. Target. Kalau bisa salat wajib di masjid, salat sunnah tidak ada yang ketinggalan. Ini kesempatan beramal soleh. Harus punya target Pak. Misalnya target setiap ke masjid saya bawa uang berapapun sesuai kemampuan saya. Jangan lihat celengan lewat. Jangan pakai hadis bahwa tabassamus sedekah, senyum itu sedekah, itu tidak berlaku bagi celengan. Kalau bisa Pak, ini jamaah tasawuf luar biasa. Semua bawa uang, biar kecil. Katakanlah anak-anak dibegali itu 2.000, 3.000. Bapak-bapak kan tidak mungkin ituan 1.000 kan. Kabukan mewang uping-iping kalau bapak-bapak. 5.000 saja Pak. 5.000 tapi bersama dahsyat Pak. Jangan remehkan Pak. Wah 5.000 itu kali ratusan begini, dahsyat kebersamaan itu. Kalau bisa Pak, celengan jangan dikasih lewat. Jangan dikasih lewat. Berniat ya Rob, ya Allah, saya akan jemput celengan itu berapapun. Coba Pak, tekad. Tidak mesti banyak Pak, tidak mesti banyak. Tidak mesti banyak. Uang merah insya Allah tidak apa-apa. Uang merah Pak, tidak apa-apa. Uang biru juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada uang merah, tidak ada uang biru ya. Itu uang merah Pak. Bapak sekalian.
Di sini jam 20.30. Saya tidak lihat tadi baru naik. Nah berapa menit ini panitia tadi? Tarui 20 menit. Maaf saya tidak lihat tadi. Bisa saya tambah 5 menit Pak ya? Masih bisa tambah di? Iya tabe. Mohon ditarget Pak, jangan kesalahan terjadi bulan Ramadan. Terutama Pak mohon izin pengurus masjid. Begitu waktu berbuka, jam menunjukkan atau radio, televisi, ala ukur sudah tepat. Mohon izin tukang azan bersabar, bawa kikueta di depan, azan simpang, kita makan di situ. Tapi bismillah, kalau kita sudah masuk waktu itu, bismillah. Minum maki, zahabat zamak misalnya, watallatil urub, wasabata ajur insyaallah. Azan. Sudah azan, baru kita makan. Yang lain makan. Sudah makan silakan sholat sunnah. Maaf Pak, jangan jadi membuat orang lain sengsara. Kita makan dulu, makan. Sudah dimakan baru azan. Ini membuat orang lain kaget. Begitu masuk waktu berbuka, umumkan. Pengumuman itu namanya azan. Oh di sini sudah berlaku Pak? Alhamdulillah aman. Sholat isya juga saya lihat sudah bagus. Azan tepat waktu. Iqamah boleh dikondisikan. Karena azan itu Pak haknya Allah. Tidak ada yang bisa rubah itu. Begitu masuk waktu, umumkan. Karena azan itu i'lan. Umumkan bidukhul waktu salat. Waktu sudah sholat, sudah masuk. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bukan mau kita, mauquta, sesuai waktunya. Adapun iqamah karena mau pulang dulu istirahat, maka iqamah boleh ditunda. Kalau di sini Pak jam berapa tadi iqamah? 15 Mei sesudah azan. Kira-kira jam berapa itu? Jam 8 deh? Hampir jam 8 Pak. Ya kurang lebih boleh. Boleh saja Pak. Jadi iqamah bisa ditunda. Azan jangan ditunda. Besok subuh insya Allah sebentar subuh, mari kita juga sahur yang benar. Jangan yang keliru. Sahur itu akhir dari malam. Jadi anakku mohon maaf nak, kalau dikasih bangun sama ibu, jangan mengatakan sudah mau makan sahur. Jam berapa kau makan nak? Jam 12, bukan sahur itu, makan malam namanya. Yang sahur itu Pak, akhir malam. Tasakharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahur barakah. Paling terbaik kata Nabi, kira-kira 10 menit sesudah makan sahur, di situ azan. Sudah makan sahur kira-kira 10 menit, sudah bunyi azan. Kira-kira yang terbaik Pak. Kalau sekarang ini imsak, katakanlah imsak jam 4, itulah waktu azan. Jangan terlalu cepat jam 3. Minta tolong, itu ada di daerah kami itu ada sahur. Jangan tuh cepat jam 2. Mau ya apa itu jam 2? Kalau bisa jam setengah 4 itu kalau mau kasih bangun, tapi jam 4 kira-kira Pak itu tenang sekali makan itu sampai menuju 4:40. Ada istilah imsak itu 10 menit biasa. Maaf Pak, imsak yang 10 menit itu bukan larangan mutlak makan. Karena belum azan, yang menjadi akhir dari imsak itu azan. 10 menit Pak. Tidak main-main, 10 menit. 3 jalan kote masih bisa. Setengah cangkir kopi. Tapi jam si Papa iya. Masih bisa minuman, masih bisa makan. Halal Pak. Halal. Dan terakhir, Bapak, Ibu, Saudara sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjaga Pak. Ada amalan-amalan istimewa kita, 2 hal ini. Tarawih puasa.
Kalau bisa mohon Pak semangati diri kita sama-sama. Salah satu kesalahan kalau membiasakan sudah 8 pulang, sudah 8 pulang, sudah 8 pulang. Saya sempat menulis buku Pak, 10 cara Nabi sholat malam. 10 Pak, dengan lengkap hadis-hadisnya. 10 tata cara sholatnya Nabi itu di malam hari. Tidak pernah saya dapatkan 8 lalu berhenti. 8 itu belum berakhir Pak. Ibu, anakku, adik, jangan pulang kalau baru 8. Karena 8 itu baru namanya salat tarawih. Nabi mengatakan, ija'alu akhir sholatikum billail witran. Usahakan sholat malammu itu ditutup akhirnya jumlahnya ganjil. 8 boleh, dengan catatan pulang di rumah pastikan tambah 1 atau tambah 3. Kalau tidak ditambah Pak, tidak ada contoh 8. Salat malamnya Nabi pasti ganjil, pasti ganjil, pasti ganjil, pasti ganjil Pak. 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 11 boleh, 13 dan seterusnya. Silahkan tapi jumlahnya witr. Usahakan tertutup dengan jumlah yang sifatnya ganjil. Apakah ganjilnya di depan? Boleh. Apakah ganjilnya di tengah? Silahkan. Apakah ganjilnya di akhir? Pada umumnya Nabi itu lakukan. Kalau bisa kita semangati Pak, 8 sabar, 8 sabar. Kalau memang terpaksa pulang, tambah atau kurangi 8 itu menjadi 7. Mendingan 7 daripada 8. Saya mohon izin dan mohon maaf Pak, ini yang saya bisa sampaikan. Mohon izin dan kalau ada hal yang tidak berkenan di hati kita, semoga bisa dimaafkan. Yang benar temu diambil Pak Ibu, saudara saling memaafkan ki insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.